teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasirah Mutahara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa sub-sub materi tentang analisis laporan keuangan. Berikut adalah pembahasannya. Simak baik-baik ya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut. Laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya, jenis laporan keuangan ada 4. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan arus kas. Dan yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan diantaranya untuk mengetahui posisi keuangan, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian untuk mengetahui langkah perbaikan perusahaan, dan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan. Adapun yang menjadi pengguna laporan keuangan ada 6. Yang pertama, pemilik perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, karyawan, dan masyarakat umum. Pembahasan submateri yang kedua adalah neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada saat tertentu. Adapun yang menjadi komponen neraca, yang pertama aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang dikendalikan entitas sebagai hasil transaksi di masa lalu. Kemudian yang kedua adalah utang, adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin saja terjadi di masa depan. Yang ketiga adalah modal, adalah kepemilikan dalam aktiva yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya adalah pos-pos neraca, ada 3. Yang pertama aktiva lancar, adalah kas dan aktiva lainnya yang diharapkan mampu dikonversi menjadi kas. Contohnya seperti uang logam, uang kertas, cek, wesel, pos, dan deposit. Kemudian yang kedua adalah aktiva tetap, merupakan aktiva yang relatif permanen. Disebut juga sebagai aset yang terlihat, contohnya seperti gedung. Kemudian yang ketiga adalah investasi jangka pendek, merupakan surat-surat berharga, yaitu investasi yang sifatnya sementara, seperti deposit dan surat-surat berharga lainnya. Selanjutnya submateri yang ketiga ada yang disebut dengan laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan modal sendiri. Yang pertama adalah laporan laba rugi, adalah laporan keuangan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan dan menghasilkan suatu laba rugi atau laba bersih. Sedangkan laporan laba ditahan adalah laba bersih yang ditahan perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham yang berguna untuk membiayai operasional perusahaan, melunasi utang yang ada, sebagai cadangan investasi perusahaan, dan sebagai perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Pembahasan submateri yang keempat adalah analisis laporan yang diperbandingkan. Pentingnya laporan keuangan bagi kreditur adalah ia memberikan pinjaman dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Kemudian investor, ketika ia ingin membeli saham, dia sangat membutuhkan laporan keuangan. Kemudian akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan, selanjutnya hasil audit tersebut diberi penilaian dalam bentuk rekomendasi. Kemudian Bapepam yang melakukan pengawasan perusahaan go publik dan evaluasi laporan keuangan. Selanjutnya Pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Metode analisis laporan keuangan ada 2. Analisis vertikal menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos satu dengan yang lain. Sedangkan analisis horizontal adalah membandingkan antara satu dengan yang lainnya dengan menunjukkan informasi keuangan dalam rupiah ataupun unit. Kemudian
Kemudian teknik yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan yang pertama analisis perbandingan, analisis tren, analisis laporan presentasi dan komponen, analisis rasio, analisis perubahan laba kotor, dan analisis break-even point. Materi yang kelima adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva jangka pendek. Adapun yang menjadi konsep modal kerja yang pertama kuantitatif tentang bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi jangka pendek, kemudian kualitatif melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dan kewajiban lancar, dan fungsional adalah sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba. Sedangkan yang menjadi tujuan dari modal kerja adalah untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi persediaan yang cukup, memperoleh tambahan dana, memaksimalkan penggunaan dana, serta melindungi diri jika terjadi krisis modal. Kemudian sumber modal kerja ada dua. Yang pertama sumber internal perusahaan yang meliputi laba ditahan dan pengusutan tiap tahun. Sedangkan kalau sumber eksternal perusahaan itu meliputi modal asing dan modal sendiri. Nah, selanjutnya ada penggunaan modal kerja. Modal kerja itu digunakan untuk pengeluaran untuk gaji, membeli bahan baku, menutupi kerugian, untuk membeli aktiva tetap, melakukan pembayaran utang jangka panjang, dan melakukan pengambilan barang untuk kepentingan pribadi. Lanjut pada materi yang terakhir adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Yang pertama pengertian kas. Kas diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk uang ataupun yang tidak berbentuk uang yang paling liquid dan bisa digunakan untuk kegiatan operasional dan membayar kewajiban perusahaan. B. Analisis sumber dan penggunaan kas ditujukan untuk menunjukkan perubahan bertambah atau berkurangnya uang kas selama satu periode dan memberikan sebab dari perubahan tersebut. Yang menjadi sebabnya adalah ketika ada kelompok yang memperbesar kas dan mengurangi jumlah kas. Selanjutnya sumber dan penggunaan kas. Dana bersumber dari penurunan jumlah aktiva, peningkatan jumlah hutang, keuntungan sesudah pajak, depresi dan beban, dan penjualan saham. Sedangkan penggunaan dana yaitu peningkatan jumlah aktiva, penurunan jumlah utang, kerugian, pembayaran dividen, dan pembelian saham. Kemudian bagaimana sih melakukan penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas? Penyusunan tersebut dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas yang dapat dilakukan oleh internal analisis yang memperoleh data murni dan data yang lengkap. Jadi, perencanaan arus kas perusahaan harus mencakup pertimbangan tentang bagaimana arus kas dapat meningkat. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat tentang analisis laporan keuangan. Jika dalam penyajian materi tadi terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.